Nabi Adam dalam surat Al-Had 78, Nabi Nuh dalam surat Yunus 72, Nabi siapa lagi Ibrahim dalam Ali Imran 67, kemudian Nabi siapa lagi Nabi Musa dalam Yunus 84, Nabi Sulaiman dalam An-Naml 44, Nabi Yusuf dalam Yusuf 101, bahkan Nabi Isa dalam Al-Maidah 111. Itu semuanya orang Islam. Sampai orang yang mengamalkan Injil itu orang Islam. Menjadi Nasrani dan Yahudi setelah tersesatnya mereka rubah-rubah daripada ayat-ayat Allah. Coba aja tuh Nabi Isa Al-Maidah 111. Pengikutnya itu namanya Hawariyin, orang yang setia kepada baginda Isa bin Maryam. Mereka mengaku kami orang Muslim. Jadi Nabi Muhammad SAW dilahirkan itu tujuan Allah dari pihak Allah untuk penyempurnaan semua nabi. Ya, apa enggak? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasan, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Terakhir siapa? 20. Ya, kalau dilaguin sih enak. Bisa nggak Pak? Kayak anak Paul. Ada Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Hadirin, coba kita buka Al-Maidah. Jadi kalau kita pengajian maulid dengan kitab kayak begini Pak, dengan dalil-dalil 2 jam juga nggak tuntas saya nih Pak, belum tuntas. Cuma karena di sini sampai Isya ya, saya juga mau kabur nanti. Ada jamaah, ada cara maulid lagi. Hadirin, karena kita waktu cuma 40 menitan sampai Isya, saya singkat aja deh. Coba kita lihat nih, Nabi Isa pun pengikutnya ngaku kami orang Islam. Allah yang sampaikan, Anda tidak percaya, kufur. Coba aja dibuka. Orang Nabi Isa kan hamba Allah dan Rasulnya, bukan anak Tuhan. Dirubah-rubah lah. Hadirin, nih Al-Maidah. Wa id auhaitu ilal hawariyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna. Wa id auhaitu ilal hawariyin, dan ingatlah ketika aku berikan ilham petunjuk kepada al-hawariyin, pengikut setia baginda Isa bin Maryam, an aminu bi, supaya mereka beriman kepada aku, wa bi rasuli, dan beriman kepada Rasulku Nabi Isa. Qalu, mereka menjawab, amanna, kami beriman ya Allah, washhad, dan saksikanlah, bi annana muslimun, kami orang muslim. Mereka enggak bilang bi annana nasraniyun, kami Nasrani. Tidak, Nasrani itu setelah tersesat. Hadirin, ini dari pihak Allah. Kemudian yang lainnya apa lagi? Penyempurna para nabi, udah Al-Ahzab 40. Dari pihak Allah. Yang lainnya penyempurna kitab-kitab wahyu. Al-Quran sebagai penyempurna kitab wahyu, sempurna udah tuh. Mana dalilnya? Masih Al-Maidah nih, tapi ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini kata Allah, akmaltu lakum dinakum, saya sudah sempurnakan agama untuk kalian dengan Al-Qur'an yang ini terakhir. Penyempurna Taurat, Zabur, Injil, Sahifah Ibrahim, Sahifah Hud, Sahifah Yunus, Sahifah Sulaiman, dan yang lainnya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan saya telah menyempurnakan nikmat untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku rela Islam jadi agama kalian. Hadirin, kalau dari pihak kita maksud maulid dari umat Nabi, kalau tadi dari pihak Allah,
Kalau dari Nabi, supaya bertambah cinta kita kepada baginda Nabi. Masya Allah. Yang di awal tuh udah saya sampaikan hadisnya, Pak. Kan orang tua saya dulu tinggal di sini nih, rumahnya masih ada tuh Pak. Ada yang mau beli nggak Pak? Murah Pak, 600 juta aja. Tanah 100 juta jadi mau bisnis. Tanah 145 meter persegi. Rusak tuh Pak. Dulu orang tua masih ada, rapih gitu ya. Saya kan sering nginep di sini juga. Kalau ngajar di sini, berarti kita ngajar udah lama sih. Udah 20 tahun ya. Udah lama saya ngajar di sini. Baik, jadi maksudnya gini, ya kan orang tua saya udah pada meninggal, termasuk abang saya yang pernah ngontrak udah meninggal. Tapi rumahnya ada dia di situ juga, di komplek apa tuh Mas Sabri. Nah, saya kalau didoakan bapak ibu saya karena menjujurkan air mata, ya Allah bapak ibu udah pada meninggal. Hadirin, kalau kita cinta kepada Nabi, mestinya kalau kita bersolawat ada menjujurkan air mata karena rindu kepada baginda Nabi. Itu perasaan harus dibuat kayak begitu. Ya. Emang susah sih, tapi sebutlah namanya. Makanya Anda yang ada rezeki banyak, kalau setiap 2 tahun, 3 tahun sekali Anda umroh, tentunya setelah kebutuhan anak, istri, pendidikan, bersedekah kepada ini itu masjid, anak yatim dan yang lain, udah Anda tunaikan, uang masih ada, berangkatlah 4 tahun sekali untuk mengunjungi baginda Nabi Muhammad karena beliau hadir hidup di kuburnya. Ketika kita mau hidup juga Pak, itu puncak kecintaan kita tuh pas lagi mahalul qiyam tuh. Kalau orang bertanya kenapa kalian berdiri, puncak cinta kita kepada Nabi. Supaya khusyuk sambil berdiri, baca apa? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Itu iksiru wa ghali artinya engkaulah Nabi, emas yang sangat mahal. Anta syamsun, kau adalah seperti matahari. Badrun, ada dalam hadis Sahih Bukhari itu, tidak berlebihan. Kenapa berlebihan? Bahkan kurang. Orang Nabi lebih afdal kok dari bulan dan bintang matahari. Dalam hadis Bukhari, para sahabat bertanya, ya Rasul, bukan bertanya, kasih tahu. Ketika Rasul pakai jubah merah Pak, kata Rasul, ya Rasul, Anda lebih indah daripada bulan. Lailatul apa tuh? Malam tanggal berapa bulan Pur? Hadirin para yang dirahmati Allah, makanya kalau kita baca sholawat hadirkan, ya, bayangkan karena Rasul ini sekarang Pak kita lagi riuhan kayak gini. Ini hadisnya cukup jauh sih, jarang dibahas juga. Kalau kita buat riuhan kayak begini Pak, ini kita lagi begini, Rasul senang kepada kita, senyum di kuburnya karena ada petugas para malaikat yang nyampein kerjaan umatnya. Makanya kalau kita udah tahu hadis ini Pak, kalau tidak membuat dosa, malu membuat Rasul bersedih di kuburnya. Ini hadisnya. Ini memang belum saya buka dari tadi hadisnya itu. Ya, ini baru ingat sekarang. Hadisnya cukup jauh ya, riwayatnya daripada Al-Imam Bazzar ya, dalam kitab Musnad beliau ya, tapi sebentar ya, kalau saya tulis juga semoga tidak lama nih, nggak segera 1 menit. Jadi hadirin, hadis ini kenapa Nabi Muhammad itu hidup di kuburnya Pak? Kita beranjak ke Al-Quran dulu deh. Sebegini hebat loh masalah maulid, kita memberikan